ya. Apa yang menjadi syarat dengan entry kita, semuanya kita jalankan, risk management dan money management kita jalankan, maka selanjutnya biarkan intuisi kita yang bergerak, yang bekerja, biarkan eh, alam bawah sadar kita yang nanti bisa menyeleksi, atau pikiran bawah sadar kita yang nanti menyeleksi mana yang terbaik, mana yang nanti bisa bermanfaat, dan mana nanti kira-kira cocok. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam. Maaf telat Pak, ada Iya, tamu enggak tadi. apa-apa, sudah. Saya juga tadi Iya, terima kasih. baru sempat balas karena di jalan, jadi baru sempat baca, Oh, belum sampai di rumah, maka saya pastikan biar saya standby dulu gitu. siap Pak, terima Oke, kasih Pak. baik. Untuk materi kali ini saya akan mencoba untuk mereview terkait materi teknikal, terkait materi risk management. Sebelum masuk ke sana, mungkin ada yang mau disampaikan, ada pertanyaan, nanti sekaligus sebagai bahan untuk materi yang saya sampaikan, sekaligus nanti saya bahas. Mungkin ada pertanyaan dulu. Tidak ada Pak, saya sudah Ada untuk gambaran di sana minimal ya, iya, minimal sedikit sudah. banyak ada gambaran. Saya menunggu sekali materi teknikal analisisnya Pak. Iya, oke, Gitu. Karena baik. membaca dan melihat di video rasanya kurang mantap ya. Ya, oke. Begitu. Baik, saya akan mulai. Mohon untuk audionya dinonaktifkan dulu. Nanti kalau ada pertanyaan bisa nanti diaktifkan kembali atau bisa dicat langsung. Nanti biar nanti saya ada break, ada jeda di sana untuk membahasnya. Saya Baik akan Pak, memulai saya nanti. dari, oke, saya akan mulai dari materi paling pokok dulu. Ya, perlu diingat bahwa sebenarnya dalam trading itu ada tiga pilar pokok ya. Ada tiga pilar pokok di mana ketiga-tiganya ini seharusnya berjalan beriringan, tidak boleh yang dilepaskan atau tidak boleh ditinggalkan salah satunya. Tiga diantaranya adalah 3M. Yang pertama adalah method, yang kedua adalah money, yang keempat adalah mind. Ada satu eh, pilar pokok, tiga pilar pokok maksud saya, yang ketiganya kalau kita mampu untuk eh, manajemen dengan baik, maka bisa dipastikan kita akan berjaya, kita akan bisa keluar dari zona merah, kita bisa keluar dari proses seleksi. Jadi ada seleksi apakah kita nanti akan mampu sebagai pemenang atau tidak. Nah, di antara trader yang nanti akan lolos seleksi, maka dia harus menguasai metode, money, dan mind. Mana yang paling utama dari ketiganya? Sebenarnya paling utama itu ada dua, ada money dan mind. Metode ini apa? Kalau kita jabarkan, metode ini berkaitan dengan analisis teknikal atau teknik analisis teknikal. Kemudian ada lagi fundamental atau analisis fundamental. Fundamental. Yang pertama yang berkaitan dengan metode atau teknik ini adalah analisa teknikal dan analisa fundamental. Berikutnya money ini berkaitan dengan money management dan risk management.
manajemen risiko, dan manajemen lot-nya. Yang ketiga adalah mind. Mind ini berkaitan dengan psikologi. Psikologi ini apa? Psikologi ini berkaitan dengan kontrol emosi. Jadi ada tiga pilar pokok ini, yang ketiganya kalau kita bisa menguasai dengan baik, ketiganya ketika kita bisa manajemen dengan baik, ya tentu akan memaksimalkan tingkat profit kita dan meminimalkan tingkat kerugian kita. Banyak di antara trader hanya memikirkan bagaimana metode ini, tanpa berpikir, tanpa mempedulikan yang namanya money dan mind. Sehingga apa muncul yang terjadi di sana? Banyak belajar di sana sini, beli buku di sana sini, yang intinya semuanya adalah technical analysis. Sehingga kalau kita orientasinya hanya metode technical analysis, metode analisis teknikal fundamental, tetapi melupakan atau mengabaikan money management, risk management, dan psikologi, maka ini tidak akan ada gunanya. Ya, jadi teknikal ini sebenarnya penyumbang kecil saja. Teknik analisa ini menyumbangkan persentasenya kecil sekali. Yang paling banyak apa? Yang paling banyak adalah money management, risk management, dan manajemen psikologi. Sehingga benar-benar jangan hanya fokus di analisa teknikal, tidak ada gunanya, karena tidak akan bisa valid 100% kita nanti menganalisa. Tidak ada yang bisa, seorang pun bisa analisa 100% valid. Karena pasar ini bukan matematika yang harus di angka sekian kembali, di angka sekian kembali. Semuanya berdasarkan permintaan dan penawaran yang terkini. Ada saja nanti tiba-tiba ada perang dagang, tiba-tiba nanti ada perang ekonomi, tiba-tiba nanti ada pandemi seperti sekarang, tiba-tiba nanti ada gempa, tiba-tiba nanti ada bencana. Itu sangat mempengaruhi pergerakan mata uang, pergerakan transaksi jual beli di sana. Sehingga tidak bisa dengan bahasa statis, dengan bahasa baku, dengan bahasa yang fix atau bahasa yang tetap. Biasanya digunakan software-software tertentu ini. Sehingga bisa membaca, jika mencapai harga sekian maka sekian, maka itu menggunakan bahasa pemrograman. Seandainya bisa dibaca dengan bahasa pemrograman dan bisa valid di sana, maka tentu yang paling kaya dan paling sukses adalah orang yang punya IQ tinggi. Orang yang lulusan universitas terbaik. Mungkin dari luar negeri, dari Inggris, dari Amerika, dan sebagainya. Tetapi kenyataannya bukan menjadi dasar, bukan menjadi alasan utama teknik analisa, metode ini yang menjadikan orang sukses di bisnis trading. Tetapi sejauh mana dia mampu memanajemen kerugian, memanajemen keuangannya dengan baik. Mampu menempatkan kapan menggunakan lot kecil, kapan menggunakan lot yang besar dan terukur. Kemudian psikologinya, dia juga mampu mengendalikan. Tidak selalu pasar itu cocok untuk kita entry. Ya, kalau kita selalu entry setiap saat, maka yang terjadi apa? Spekulasi. Yang terjadi adalah perjudian. Tetapi ketika kita bersabar menunggu dari peluang, menunggu momen yang tepat, menunggu pasar itu memenuhi syarat dari sistem kita, dari kriteria kita, kemudian terkonfirmasi, baru kita entry di sana. Maka inilah kesabaran, inilah bagian dari psikologi trading. Oke, sehingga yang paling mendasar nanti bukan hanya metode, bukan hanya teknik analisa saja, ya, tapi juga sering kita harus perbanyak latihan untuk money management. Kalau kita entry buy marketnya naik itu biasa, tidak usah terlalu heran. Buy marketnya naik, jangan terlalu heran dengan begini. Karena bisa saja kita lagi beruntung, kita ambil posisi buy marketnya naik, ambil posisi sell marketnya turun. Tetapi suatu saat ketika kita buy marketnya turun,
Maka ini kalau kita tidak menguasai namanya money management, risk management, maka bisa hilang semuanya. Karena itu nanti ya banyak praktek kita ketika entry salah bagaimana cara recovery-nya. Ketika salah bagaimana cara recovery-nya. Itu yang paling banyak harus kita latih nantinya. Kemudian kesabaran untuk mengendalikan emosi kita, untuk mengendalikan hasrat berlebih kita untuk segera entry, untuk segera profit di sana. Oke, ini adalah pilar pokok yang wajib harus paham biar nanti kita tidak terjerumus di dalam pola berpikir yang salah. Kalau di awalnya sudah salah, sudah, maka seterusnya akan menjadi salah dan tentu akan merugikan. Mungkin pernah kita lihat, pernah kita baca dari berbagai komentar di sana sini, pasti yang ditonjolkan adalah analisa teknikalnya, analisis teknikalnya. Ya, ada banyaknya indikator yang dipasang sana sini banyak sekali yang membuat mata kita terkadang menjadi lelah, memandangi saja sudah pusing. Maka nanti saya tidak selalu mengandalkan di teknik analisa. Teknik analisa ini juga kita pelajari, tetapi yang paling penting fokus kita adalah money management dan risk management. Kemudian ditambah dengan psikologi trading. Ya, ketika kita sudah banyak belajar money management dan risk management, ya, apa yang menjadi syarat dengan entry kita, semuanya kita jalankan, risk management dan money management kita jalankan, maka selanjutnya biarkan intuisi kita yang bergerak, yang bekerja, biarkan alam bawah sadar kita yang nanti bisa menyeleksi, atau pikiran bawah sadar kita yang nanti menyeleksi mana yang terbaik, mana yang nanti bisa bermanfaat, dan mana nanti kira-kira cocok. Inilah nanti yang bekerja. Kalau kita hanya mengandalkan teknik analisa, apalagi dengan indikator yang kita lihat makin banyak, makin pusing, makin ruwet. Apakah tidak penting kita analisa teknikal? Sangat penting. Tetapi jauh lebih penting adalah money management dan psikologi trading. Karena kalau analisa teknikal ini bisa mudah saja dipelajari. Yang susah itu adalah manajemen psikologi, manajemen keuangan kita, manajemen lot kita. Sehingga terkadang hasrat untuk ingin cepat profit itu mesti dengan lot besar. Ini lot besar tanpa adanya batasan resiko, apalagi ini. Nah, ini lot besar boleh-boleh saja, yang terpenting paham resikonya, bagaimana membatasi resikonya. Selagi ini kita sudah menguasai, maka tidak masalah. Tetapi kalau ini tidak menguasai, resikonya tidak menguasai, lotnya hanya pengen cepat aja, pengen cepat profit dengan lot yang besar ini tanpa penguasaan resiko, tentu ini sangat membahayakan. Nah, kita kembali ke materi pokok. Yang pertama saya sampaikan adalah money management dan risk management. Jadi manajemen keuangannya, kemudian manajemen resikonya. Money management nanti berkaitan dengan bagaimana penggunaan lot, bagaimana manajemen lot, bagaimana mengukur ketahanan. Kemudian resiko manajemen ini berkaitan dengan batasan resiko. Ya, bagaimana kita membatasi resikonya, kemudian bagaimana cara recovery-nya. Nah, sekarang kita masuk di money management. Bagaimana cara penggunaan lot, bagaimana cara penggunaan atau persiapan ketahanan kita. Ketahanan ini sangat penting karena berkaitan dengan hidup dan matinya trading kita.
Ibaratnya kalau kita bermain bola, kalau kita hanya menyerang tanpa memperhatikan ketahanan, begitu ada serangan balik, maka akan mudah ditembus oleh lawan pertahanan kita. Sebaliknya, pertahanan kalau diperkuat, ya pertahanan ini kalau diperkuat, tentu serangan yang kuat pun bisa nanti dipatahkan di sana. Maka pertama adalah diatur pertahanannya, ketahanannya bagaimana. Di trading pun sama. Tujuannya untuk apa? Untuk menahan floating, ya, untuk menahan floating, untuk menahan market yang berbalik. Ya, setidaknya untuk menahan kemampuan kita untuk menahan pergerakan pasar yang nanti suatu saat tiba-tiba berbalik dengan cepat. Kemudian bisa berlangsung bertahan lama di sana. Bagaimana cara penggunaannya? Ya, kalau kita menggunakan trading harian atau trading jangka pendek, artinya trading kita satu hari selesai. Buat trading kita satu hari clear, tidak ada yang bermalam, tidak ada yang menyisakan di sana. Tentu akan lebih membuat psikologi trading kita menjadi tenang, menjadi nyaman. Kalau kita menggunakan trading jangka menengah bagaimana? Ya boleh-boleh saja. Trading jangka panjang bagaimana? Boleh-boleh saja. Itu pilihan. Tetapi saya membahasnya di trading jangka pendek, trading harian, dan satu hari dipastikan clear semuanya. Tidak ada transaksi yang tersisa, tidak menyisakan dagangan sebelum kita close MetaTrader kita. Maka saya menyiapkan ketahanan itu ada 4. Ketahanan pertama adalah 50.000 pip. Ketahanan yang kedua adalah 20.000. Ketahanan ketiga adalah 10.000 dan ketahanan terakhir adalah 5.000. Yang ini yang aman, yang ini yang sedang, yang ini yang beresiko, sudah masuk beresiko, yang ini high risk atau beresiko tinggi. Apakah kita bisa menggunakan yang ini, bisa menggunakan yang ini? Boleh, bisa saja, tetapi saya tidak rekomendasikan. Demi keamanan, demi ketahanan, maka ambillah ketahanan yang aman. Lah, ketahanan aman nanti dapatnya kan sedikit, kecil sekali profitnya. Sekali lagi, trading ini bukan untuk cepat profit banyak, cepat kaya dan sebagainya, tetapi bagian dari bisnis, yang bisnis itu harus dijalani dengan bertahap. Bertahap, nanti kalau sudah menguasai, kalau sudah mahir di sana, ya tentu nanti bisa dinaikkan tingkat profitnya. Nah, sekarang bagaimana cara kita menentukan lotnya? Seandainya kita ketahanan kita sudah atur sedemikian rupa, ya, maka tinggal membagi saja. Kalau misalnya contoh ya, modal kita $1.000. Kalau kita menggunakan ketahanan 50.000, berarti 1.000 ini kita bagi dengan 50.000, maka akan ketemu lotnya di sini. Ya, kita coba untuk hitung berapa lot yang nanti bisa kita gunakan. Nah, ketika kita menggunakan modal 1.000, kemudian yang kita pilih ketahanan adalah 50.000, maka kita tinggal bagi saja 1.000 dibagi 50.000. Lot maksimum yang kita gunakan tiap satu periode transaksi itu adalah 0,02. Ya, sebelum ini di close, sebelum ini selesai, jangan menambah lagi lot yang lain, jangan menambah lagi transaksi lain. Kalau salah bagaimana? Ada manajemen resiko. Ada manajemen resiko. Ini adalah lot maksimumnya. Jadi kalau misalkan tidak mau maksimum, ya kita bisa bagi dengan 0,01, 0,01. Dalam satu kali transaksi atau dalam satu periode transaksi itu bisa 2 kali transaksi ini. Bisa mungkin awalnya buy, kemudian marketnya masih naik lagi, kita masuk buy lagi misalkan. Ini dalam maksimum 2. Ketika berbalik tidak bisa serta-merta kita langsung hantam dengan sell 0,4, 0,5, tidak bisa begitu. Ya, harus bertahap, dikurangi dulu atau setidaknya
bagaimana kondisi sudah mulai, ya kondisi pasar sudah mulai tidak bersahabat betul, atau kondisi betul-betul sudah mau turun, maka ambil atau close yang paling jauh dari running dulu. Karena yang terdekat ini yang dekat dari area runningnya. Artinya kalau terlalu jauh ini kembali ke sana sangat lama, nanti kembalinya cukup lama. Maka diambil, di close dulu yang jauh, yang dekat ini baru kita prioritaskan untuk kita kawal dulu. Baru setelah kita close, mungkin di sini lihat kondisinya, kalau dia turun kuat ya kita bisa ambil posisi sell 0,2. Nah, ini adalah contoh, nanti prakteknya kita bisa atur lagi. Prakteknya nanti kita bisa coba dengan buy, dengan sell dan sebagainya. Semuanya tidak bisa dengan ilmu yang pasti. Yang jelas harus banyak mencoba, harus banyak melatih di sana. Gunakan lot yang terukur. Ini yang terukur, aman di sana. Sangat tidak mungkin satu hari ini habis kalau kita menerapkan risk management dengan baik. Oke, kita masuk ke risk management. Tadi lotnya sudah. Ya, risk management. Nah, atau manajemen risiko ini bisa nanti bisa melakukan recovery atau bisa melakukan close manual. Ya. Recovery, risk management ini subnya ada sistem recovery namanya. Recovery sendiri itu ada beberapa. Yang pertama bisa dengan cut loss atau close manual. Yang kedua bisa dengan switching. Switching ini mengganti posisi. Jadi misalkan buy, marketnya turun 500 pip misalnya, maka kita ganti dengan sell, kemudian buy-nya kita close. Dengan close buy, kemudian kita entry sell. Lotnya boleh sama, boleh beda, 0,02 misalkan. Ini boleh 0,2, 0,03 dinaikkan boleh. Ya tentu nanti permainan angka ini kita nanti harus latih. Ini namanya switch. Ketika turun yang atas di close, kemudian ditambah, masuk, ikuti dengan arah tren. Yang selanjutnya bisa dengan averaging. Averaging ini menambah apa? Menambah transaksi. Menambah transaksi itu bisa dengan menambah lebih besar atau menambah lebih kecil. Contoh misalnya buy, kemudian marketnya berbalik, ini 500 pip, kita bisa tambah lagi, namanya juga menambah, buy 0,5 misalkan, atau 0,02, ini 0,02 misalnya begini. Turun lagi, tambah lagi, buy lagi, itu namanya menambah tapi melawan. Ya, kalau kita menambah tetapi satu arah ya boleh saja. Ada kalanya ketika marketnya naik buy, kemudian naik ini 500 pip, kita tambah lagi buy, lotnya sama. Nah, buy juga bisa melawan, juga bisa satu arah, ini namanya recovery juga. Ada namanya marti ya, bagian dari averaging ada marti, itu menambahkan tapi lotnya dinaikkan. Buy misalnya 0,5, turun, di buy lagi 1,0, dinaikkan lotnya yang berlipat ganda, itu namanya martingale. Nah, semuanya ini harus nanti banyak mencoba, banyak dilatih. Tidak bisa kita hanya faham teori tapi tidak pernah praktek. Yang paling gampang tentu di cut loss ini selesai. Tetapi kalau di cut loss tentu sudah kerugian sudah pasti di sana. Ya, tetapi kalau dilakukan recovery yang lain atau di averaging ini tidak bisa tidak di cut loss. Ya, jadi ada cut loss manual, ada switching, ada averaging. Nah, batasan resiko tadi selain di recovery ada juga tadi batasan resiko dengan SL, stop loss. Ada batasan resiko dengan stop loss yang mungkin biasa digunakan.
stop loss itu. Nah, bagi saya stop loss adalah sesuatu yang sangat membatasi ruang gerak saya. Kalau misalkan saya punya buy, kemudian ini masih turun. Nah, kalau stop loss di SL di sini pasti kena, SL-nya kena, kita rugi dong. Tetapi kalau tidak di stop loss, ya ini masih berpotensi naik, saya biarkan, pada akhirnya bisa naik lagi dan profit di sini. Karena tidak dibatasi dengan stop loss. Tetapi tetap kita lakukan recovery ini, tetap kita batasi kerugian. Bisa dengan cut loss manual nanti, atau bisa dengan switching, atau bisa dengan averaging. Ini adalah bagian dari manajemen resiko. Nah, sekarang saya masuk di batasan resiko ini ya. Yang tadi recovery kita sudah sampaikan, ada stop loss, ada cut loss, ada switching, ada averaging. Nah, sekarang batasan resiko yang